Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama, melanjutkan pengajian rutin kita, yakni dengan membaca kitab Al-Fiqh wal Muyassar. Dan alhamdulillah di petang hari ini kita sudah masuk di Kitabul Jihad, Kitabul Jihad. Fikih jihad, fikih yang membahas tentang jihad. Sekali lagi bahwasannya fikih yang permasalahan jihad yang dibahas di dalam ilmu fikih, yakni yang dimaksudkan jihad berperang melawan orang-orang kufar, berjihad melawan orang-orang kufar, bukan berjihad terhadap syaitan, terhadap orang-orang munafik dan yang lainnya, bukan. Tetapi yang dibahas terkait dengan berperang dengan orang-orang kafir. Kemarin telah disampaikan bahwasannya hukum jihad itu apa? Hukum jihad yakni fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya apa? Selama ada orang yang sudah mencukupi untuk berjihad, maka gugur dosa bagi yang selainnya. Jadi ketika ada orang yang mencukupi untuk melawan, untuk menyerang atau melawan atau mempertahankan dari orang-orang kafir, maka sudah gugur dosa bagi yang lainnya. Kemudian pembahasan yang akan disampaikan di selanjutnya ini, yakni mata yata'ayyanu, kapan jihad fisabilillah ini hukumnya menjadi fardu ain. Mata yata'ayyan, kapan menjadi fardu ain? Asalnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ingat, hukum fardu kifayah ini terikat dengan apa? Dipersyaratkan adanya apa? Memiliki kekuatan dan kemampuan. Bukan sekedar semangat saja masuk ke medan perang tanpa memiliki kemampuan, tanpa ada kekuatan. Sudah jumpo ikut jihad. Maka angkat senjata aja tidak kuat, maka ini sama saja bunuh diri. Sama saja bunuh diri, nggak ada gunanya.
Tidak, tetapi harus memiliki kekuatan dan kemampuan. Mata yata'ayyanu, kapan jihad fisabilillah ini menjadi fardu ain bagi setiap muslim? Dijelaskan di sini, lakin hunaka, akan tetapi di sana halatun, ada keadaan-keadaan yata'ayyanu fiha al-jihad. Jihad pada keadaan-keadaan tersebut itu menjadi fardu ain hukumnya. Fayasiru fardu ainin 'alal muslimi, maka menjadi fardu ain bagi setiap muslim. Wahia, dan keadaan-keadaan tersebut yakni yang pertama, al-halatul ula, keadaan yang pertama, idza hajamal a'da'u biladal muslimina wa nazalu biha au hasaruha ta'ayyana qitaluhum wa daf'u dararihim ala jami'i afradil muslimin. Apabila musuh-musuh Islam hajama, yakni menyerang negeri-negeri muslim. Apabila musuh-musuh orang-orang kafir ini hajam, yakni menyerbu negeri muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Wa nazalu biha, dan mendudukinya, masuk ke dalam areanya, wilayahnya. Au hasaruha, atau dia tidak masuk tetapi mengepungnya, dikepung. Negeri muslim dikepung. Maka ta'ayyana qitaluhum, maka menjadi fardu ain memerangi mereka ini, orang-orang kafir yang menyerang negeri muslim. Wa daf'u dararihim, dan menjadi fardu ain untuk menolak kemudaratan mereka. Ala jami'i afradil muslimin, untuk semua individu kaum muslimin. Maksudnya, misalnya diserang Palestina aja. Negeri Palestina diserang oleh Zionis Yahudi. Diserang, maka ketika terjadi penyerangan masuk ke daerah Palestina, maka hukumnya fardu ain bagi penduduk negeri Palestina. Hukumnya menjadi fardu ain bagi mereka untuk menahan, membela diri dari kemudaratan, dari kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh Zionis. Hukumnya fardu ain bagi mereka. Ini keadaan yang pertama, ketika negeri kafir itu sudah menyerang negeri kaum muslimin. Maka bagi penduduk sana, maka ada kewajiban yang sifatnya fardu ain untuk membela diri. Nanti akan disebutkan syarat-syaratnya, siapa yang syarat-syarat wajibnya, yang wajib bagi dia ikut jihad. Ya. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua di mana jihad itu menjadi fardu ain, yakni idza hadaral qital, apabila seseorang itu ada di dalam pertempuran. Seseorang sudah hadir dalam pertempuran. Wadhalika, dan hal itu idzal taqal sahfani, apabila dua pasukan besar sudah saling bertemu, wa taqabala saffani, dan dua barisan antara lawan ini sudah saling berhadapan. Ketika ada seorang sudah ada di tengah-tengah itu, sudah hadir di tengah medan, ta'ayyanal jihadu,
maka apa? Fardu ain bagi dia yang sudah hadir di tengah peperangan, yang siap untuk berperang, untuk ikut jihad. Ya. Wa harruma 'ala man hadaral qitala al-insirafu, dan bahkan haram hukumnya bagi orang yang sudah hadir di situ itu apa? Insiraf, dia berpaling, dia lari, dia pergi meninggalkan medan pertempuran. Ya. Jadi keadaan yang kedua, yakni apa? Ketika sudah dia menghadiri, berada di apa? Area pertempuran, dia sudah berhadapan dengan musuh, ya, sudah berhadapan dengan musuh, pasukan orang-orang kafir, maka tidak boleh dia berpaling untuk meninggalkan peperangan. Dan haram hukumnya watawalli min amamil aduwi, dan haram hukumnya berpaling dari hadapan musuh, berpaling dari hadapan musuh. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, dengan pasukan yang akan menyerang, zahfan, pasukan yang akan menyerang, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian berpaling ke belakang dari mereka. Maksudnya mundur, lari, jangan. Ini larangan yang datang dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-15. Wa li'addihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena hitungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung berpaling atawalliya yauma zahfi minal kabairil mubiqati. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung, menganggap berpaling di medan pertempuran, berpaling di medan pertempuran ini termasuk minal kabair al-mubiqat, dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Ya. Termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Iya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi berpaling atau lari dari medan pertempuran, maka ini apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkannya di dalam al-mubiqat, sesuatu yang membinasakan. Disebutkan dalam hadis, izdanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Faqalu, maka para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa saja itu ya Rasulullah? Qala, maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, syirik terhadap Allah, wasihr, yakni sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali karena al-haq, wa aklur riba, dan memakan harta riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari di hari pertempuran. Lari di hari pertempuran. Maka ini apa? Termasuk al-mubiqat. Yang ke-8, yang ke-7 al-qadhaf, yakni menuduh. Menuduh zina, apa? Al-muhsanat, wanita yang terjaga, al-mu'minat, yang dia seorang mukmin. Wanita mukmin dituduh dengan zina, maka apa? Ini juga termasuk perkara yang diharamkan. Kemudian walakin, akan tetapi yustasna minat tawalli
al-mutawa'adi alaihi halatani. Akan tetapi dikecualikan dari berpalingnya seseorang dari medan pertempuran, dikecualikan dari berpalingnya dari medan pertempuran yang diancam tadi, yakni dua keadaan. Boleh dia berpaling dengan dua keadaan. Salah satu dari kedua keadaan. Yang pertama, al-ula, keadaan yang pertama, idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqitalin. Apabila orang yang berpaling tadi, yang dia mundur dari peperangan tadi, dia mutaharrifan liqitalin. Dia dalam rangka bermanuver dalam peperangan. Manuver itu apa? Dia bersiasat, ada taktik yang dia harus mundur dulu, kemudian apa? Dia datang lagi entah dari mana arahnya dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi mundurnya dia bukan lari takut dari peperangan, bukan, tetapi karena siasat. Karena siasat. Maka ini diperbolehkan. Maksudnya yadhabu, dia pergi dari medan peperangan likai ya'tiya biquwatin aktsara. Dia pergi dari medan peperangan agar dia nanti datang dengan kekuatan yang lebih besar. Maka ini diperbolehkan. Memancing musuhnya agar apa? Lebih maju ke area kaum muslimin, kemudian baru apa? Diserang dengan kekuatan yang lebih besar. Ini bayangan saja, bayangannya seperti itu. Wathaniyatu, dan keadaan yang kedua diperbolehkannya berpaling dari medan pertempuran, an yakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimina taqwiyatan wa nusratan laha. Yakni dia, orang yang berpaling tadi, mutahayyizan, yakni dia berpindah dalam rangka membantu kelompok dari kaum muslimin di sisi yang lain. Karena dia melihat ketika berperang, kan ketika berperang itu kan ada yang di poros tengah, ada yang di sayap. Entah bagaimana siasatnya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika dia misalnya dia di tengah, kemudian dia dalam posisi yang lebih unggul dari lawannya dan dia lihat saudara-saudaranya yang di samping agak kewalahan, maka apa? Boleh bagi dia meninggalkan posnya dalam rangka membantu saudaranya yang kewalahan di sisi sayap yang lainnya. Jadi perginya dia dari medan pertempuran dalam rangka apa? Membantu di sisi yang lain, di sisi yang lain. Maka ini diperbolehkan. Ketika di posnya ini apa? Terasa kuat. Ketika ditinggalkan tidak ada masalah. Takwiyatan, dalam rangka menguatkan kelompok saudaranya yang kewalahan tadi, wa nusratan, dan membantunya. Wa nusratan lah, dan membantu mereka. Ini keadaan yang kedua di mana jihad itu hukumnya menjadi fardu ain, yakni ketika seseorang sudah berada di tengah-tengah medan pertempuran, sudah hadir di medan pertempuran, sudah berhadapan dengan orang-orang kafir. Maka tidak boleh bagi dia untuk berpaling. Kemudian keadaan yang ketiga di mana jihad ini hukumnya menjadi fardu ain. Al-halatu ats-tsalitsatu idza ayyanahumul imamu wastanfarahum lil jihadi. Yakni ketika imamnya, pemimpin negerinya itu menunjuk mereka. Menunjuk mereka dan mempersiapkan mereka, mengerahkan mereka untuk ke medan jihad. Jadi ditunjuk oleh pemimpin negara.
imamnya dibujuk untuk berangkat berjihad, maka hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Hukumnya menjadi fardu ain ketika ditunjuk oleh imamnya, oleh presidennya kalau kita. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum, ada apa dengan kalian? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi, pergilah kalian berjihad fi sabilillah. Kalian merasa berat, kemudian kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di rumah kalian, ilal ardi. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridho, lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah kenikmatan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kecuali sedikit. Illa tanfiru, jika kalian tidak pergi ke medan perang, ke medan jihad fisabilillah, yu'adzibukum adaban alima, niscaya dia Allah Ta'ala akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan niscaya Allah Ta'ala akan menggantikan kalian dengan kaum yang lainnya. Wala tadurruhu syai'an, dan kalian tidaklah memberikan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idastunfirtum fanfiru, dan apabila kalian telah ditunjuk untuk pergi ke medan jihad, fanfiru, maka pergilah kalian. Maka pergilah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan apa? Hukum asalnya wajib. Ya, hukum asalnya wajib. Maka ketika ditunjuk oleh pemimpin, yakni oleh ulil amri, maka hukum jihad menjadi hukumnya fardu ain. Kemudian al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat, yang terakhir, yakni idza tija ilaihi, apabila dibutuhkan padanya, apabila dibutuhkan kepadanya, fa innahu yata'ayyanu alaihi al-jihad, maka baginya, bagi orang tersebut, bagi orang yang dibutuhkan tidak masuk di dalam peperangan itu, maka apa? Jihad menjadi hukumnya fardu ain bagi orang tersebut. Orangnya ini memiliki spesialisasi tersendiri yang sangat dibutuhkan di dalam perang, di dalam jihad. Maka apa? Ketika dalam keadaan dibutuhkan seperti ini, maka hukumnya jihad menjadi fardu ain baginya. Ini 4 keadaan yang merubah hukum fardu kifayah dari jihad fisabilillah menjadi fardu ain. Kemudian kita masuk di masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua, yakni syurutul jihad, tentang syarat-syarat jihad. Yustaratu li wujubil jihadi sab'atu syurutin, dipersyaratkan untuk wajibnya jihad ini 7 syarat. Ada 7 syarat yang harus terpenuhi
agar jihad ini menjadi wajib baginya, menjadi wajib baginya. Wahia, dan dia ini yang pertama al-Islamu, Islam. Yang kedua al-wal bulu, yakni balik, yakni balik. Kemudian yang ketiga wal aklu, berakal, berakal. Kemudian yang keempat wal dzukuriyatu, yakni lelaki. Yang kelima wal hurriyah, yakni bukan seorang budak, bukan seorang budak. Kemudian yang keenam wal istita'atul maliyatu wal badaniyatu, yakni memiliki kemampuan secara harta dan badannya. Harta dan badannya ini mampu. Kemudian yang ketujuh wassalamatu minal amradi wal adrari, yakni dia selamat dari penyakit-penyakit. Dia bukan orang yang sedang sakit, wal adrar, dan juga tidak memiliki cacat-cacat seperti buta atau pincang atau yang lainnya yang mengganggu dalam berperang. Ya. Kemudian rinciannya, yang pertama, yakni syarat yang pertama tadi apa? Yakni Islam. Dia beragama Islam. Fala yajibul jihadu 'alal kafiri. Maka tidak ada kewajiban jihad untuk orang kafir. Tidak ada kewajiban jihad bagi orang kafir. Ini menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian Malikiyah, bahwasannya tidak ada kewajiban jihad ini apa bagi orang kafir. Alasannya kenapa? Disebutkan li'annahu, karena sungguhnya jihad itu ibadatun, karena sungguhnya jihad itu sebuah ibadah. Wal ibadatu la tajibu alaihi, dan ibadah itu tidak wajib bagi orang kafir. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah ibadah itu dari orang kafir. Ibadah itu tidak ada kewajiban bagi orang kafir dan juga tidak sah ibadah tersebut datang dari orang kafir. Ini yang pertama alasannya. Kemudian alasan yang kedua, wali annahu, dan karena sungguhnya orang kafir itu la yatawaffaru fihi al-ikhlasu wal amanatu wa ta'atu. Karena sungguhnya orang kafir itu la yatawaffaru fihi, tidak ada pada mereka, tidak ada pada diri orang kafir itu al-ikhlas, keikhlasan. Wal amanah, tidak ada amanah. Wa ta'ah, dan tidak ada ketaatan. Sehingga khawatir ketika berperang ditempatkan orang kafir di dalam sebuah pos, maka apa? Ketika tidak amanah bahaya. Ketika tidak ada ketaatan, dia meninggalkan apa? Posnya, maka berbahaya. Justru malah membahayakan. Fala yu'danu lahu bil khuruji ma'a jaisil muslimin. Maka tidaklah diizinkan bagi orang kafir itu apa? Mereka keluar berperang bersama pasukan kaum muslimin. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lirrajul al-musyriki. Nabi SAW bersabda kepada seseorang laki-laki musyrik.
alladzi tabi'ahu fi Badrin, yang dia laki-laki musyrik ini ingin ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut berperang di perang Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada orang tersebut, tu'minu billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Laki-laki tersebut menjawab, la, tidak. Maka apa? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji falan asta'ina bimusyrikin. Pulanglah, kembalilah. Saya atau aku tidak akan meminta pertolongan terhadap seorang musyrik di dalam jihad, di dalam perang. Ya. Aku tidak akan meminta pertolongan di dalam peperangan, dalam jihad kepada seorang musyrik. Maka apa? Maka dengan ini dipersyaratkan seseorang yang mendapatkan apa? Kewajiban berjihad, yakni seorang muslim. Sebagaimana apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yakni yang tadi apa? Al-bulugh, yakni balik, dalam keadaan balik. Dan ini sepakat para ulama tentang dipersyaratkan balik, yang mendapatkan kewajiban untuk berjihad fisabilillah, yakni mereka harus balik. Ya. Dipersyaratkan balik. Yang mendapatkan kewajiban. Wa kadzalika, dan demikian juga la yajibu 'alas shabi, tidak wajib atas anak kecil, ghairil balighi, yang belum balik, anak kecil yang belum balik, walaupun sudah mumayyiz, yang usia 10 tahun, maka apa? Tidak ada kewajiban bagi mereka. Li'annahu ghairu mukallafin, karena namanya anak itu bukan mukallaf, belum dibebani oleh syariat. Tidak ada kewajiban bagi mereka, tidak ada dosa bagi mereka. Dan juga li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu 'arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa huwa ibnu 14 sanatan. Bahwasanya Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, untuk ikut berperang Uhud. Dalam keadaan Ibnu Umar ini berusia 14 tahun. Wa huwa ibnu 14 sanatan. Ibnu Umar berusia 14 tahun. Falam yujizhu fil muqatalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak memperbolehkan Ibnu Umar di dalam peperangan. Ketika Ibnu Umar ingin ikut perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkannya. Tidak membolehkannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa aradahu, dan Ibnu Umar menawarkan dirinya untuk Yaumul Khandaq, di hari Khandaq, perang Khandaq. Wa huwa ibnu 15 sanatan. Ketika mau perang Khandaq, usia Ibnu Umar sudah 15 tahun. Fa ajazahu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan Ibnu Umar untuk ikut berperang. Ya. Jadi di sini jelas bahwasanya dipersyaratkan syarat wajib. Syarat wajibnya yakni apa? Harus balik. Kalau di dalam kisah Ibnu Umar, apa yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu apa? Dengan usia. Maka usia yang sudah sempurna 15 tahun, maka berarti dia sudah balik. Ya. Sudah usia sempurna 15 tahun, berarti dia sudah balik.
Atau apabila dia sudah punya ciri balik yang lainnya, maka berarti dia sudah balik. Ciri lainnya apa? Selain usia 15 tahun, ya ini sudah apa? Mimpi basah. Sudah mimpi basah, maka sudah balik. Atau sudah apa? Yang ketiga apa? Sudah keluar, iya bulunya, bulu kemaluannya. Iya, sudah keluar bulu kemaluannya. Maka apa? Maka sudah dianggap balik. Ya wala alam. Kalau yang dahulu yang mana? Yang dahulu yang muncul yang mana? Maka itu yang dianggap. Usia 15 tahun atau yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, yakni al-aql, yakni berakal. Wa kadzalika, dan demikian juga al-majnun, orang gila. La yajibu alaihil jihad. Tidak ada kewajiban baginya, bagi orang gila itu jihad. Ya. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika berbicara tentang rufi'al qalamu ala salasatin, diangkat pena dari 3 kelompok, dari 3 golongan, diangkat pena. Maksudnya apa? Dia tidak ada dosa ketika meninggalkan suatu kewajiban atau dia melakukan kejahatan, tidak ada dosa padanya, diangkat penanya. Ya. Dan tidak dibebani syariat pada mereka. Ya. Yakni salah satunya wa 'anil majnuni hatta ya'qila, yakni dari kelompok orang gila sampai dia menjadi berakal. Ya, menjadi berakal. Maka tidak ada kewajiban jihad bagi orang gila. Ya, bagi orang gila. Bahaya, bahaya. Kalau orang gila ikut perang ini kan bahaya. Ya. Nggak tahu musuh, nggak tahu teman, nanti malah berbahaya. Li'annahu marfu'un anhu al-qalamu. Karena sungguhnya terangkat darinya itu kolam, yakni catatan amal. Ya, catatan dosa. Walaisa min ahli taklif, dan orang gila itu tidaklah termasuk ahli taklif, orang-orang yang dibebani syariat. Ya. Sehingga tidak ada kewajiban bagi orang gila. Kemudian syarat yang keempat yakni az-dzukuriyah dan hurriyah, yakni laki-laki, dan yang keempat dan kelima yakni laki-laki dan bukan seorang budak, orang yang merdeka. Wala yajibu 'alal 'abdi, dan tidak ada kewajiban jihad bagi seorang budak. Li'annahu mamlukun li sayyidihi, karena sungguhnya seorang budak itu apa? Dimiliki oleh tuannya. Ya, dia milik tuannya. Budak ini milik tuannya. Walal mar'ati, dan tidak wajib jihad bagi perempuan. Tidak ada kewajiban jihad bagi perempuan. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, kan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah ini mengatakan, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadun la qitala fihi, wajib bagi wanita yakni jihad la qitala fihi, yang tidak ada peperangan di dalamnya. Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Kewajiban bagi wanita yakni jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Yakni al-hajju wal umratu, yakni haji dan umrah. Maksudnya jihadnya wanita, yang wajib bagi wanita
yakni haji dan umrah. Wa fi lafdhin, dan di sebuah lafaz disebutkan naral jihada afdhalul amal afala nujahidu. Aisyah mengatakan kami memandang jihad itu amalan yang paling utama, maka tidakkah kami ikut berjihad? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakin afdhalul jihadi hajjun mabrurun. Akan tetapi jihad yang paling utama yakni haji mabrur. Haji mabrur. Ya. Maka jihad ini tidak ada kewajiban jihad tidaklah wajib bagi wanita dan juga bagi budak, ya, bagi budak. Ini yang keempat dan yang kelima. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Syarat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita akhiri, mungkin ada salah kata, salah ucapkan, minta maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.